Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jingga Melinda Sasmita sebagai Kepala Departemen Humas PT PAL Indonesia Persero. Di sini saya bertanggung jawab sebagai informan dan menjadi pemimpin dalam mengerahkan anggota humas dalam menjalankan strategi membangun relasi dengan stakeholder. Sebagai pemimpin, Kepala Departemen dinilai mengetahui strategi secara keseluruhan humas. Apa sih PT PAL itu? Ikutin aku yuk. PT PAL Indonesia Persero adalah salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di sektor industri galangan kapal. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1939 oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana digunakan untuk membuat dan merawat kapal-kapal kolonial Belanda. Perusahaan ini bermarkas di kota Surabaya, Jawa Timur, dan memiliki kantor perwakilan di ibu kota Jakarta. Kegiatan usaha PT PAL Indonesia Persero berfokus pada produksi berbagai jenis kapal, termasuk kapal perang dan kapal niaga. Selain itu, perusahaan ini juga menawarkan jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal serta rekayasa umum. Sejak tahun 1985, PT PAL memproduksi lebih dari 232 unit kapal, dengan sekitar 86 diantaranya merupakan kapal perang. PT PAL Indonesia Persero adalah perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan signifikan dalam industri maritim. PT PAL Indonesia didirikan oleh Gubernur Jenderal V.D. Kepler pada tahun 1822, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tentunya di sini saya tidak bekerja sendirian, saya dibantu oleh Kepala Biro Publikasi dan Protokol. Halo, nama saya Sefa Judizian Erandara selaku Kepala Biro Publikasi dan juga Protokol. Di sini saya memiliki job desk, yaitu untuk mengkoordinasikan anggota humas saya untuk menjalankan strategi membangun relasi yang hebat dan kuat terhadap stakeholder. Kemudian ada 4 tugas utama saya yang akan saya highlight, yaitu yang pertama, pengelolaan hubungan masyarakat seperti contoh menyusun siaran pers dan juga konferensi pers. Kemudian yang kedua, protokol acara seperti penyambutan tamu penting dan juga memastikan bahwa prosedur keprotokolan diikuti secara baik dan runtut. Yang ketiga, publikasi dan dokumentasi, yaitu mencakup pembuatan konten media sosial dan juga untuk pembuatan pemasaran lainnya, serta mendokumentasikan kegiatan perusahaan untuk arsip. Yang terakhir, strategi komunikasi, yaitu pengembangan strategi komunikasi yang efektif dan juga untuk membangun citra perusahaan yang baik. Kemudian saya akan memperkenalkan staf-staf saya untuk bagian staf Biro Publikasi Media Sosial dan Media Relation. Halo, saya Andika Wirapermana. Di sini saya sebagai staf Biro Publikasi Media Sosial. Di sini saya bertanggung jawab untuk mengelola kehadiran PT PAL Indonesia di setiap platform media sosial. Nah, beberapa tugas utama yang saya kerjakan di divisi ini, yang pertama itu ada mengelola konten media sosial, di mana nantinya saya akan membuat konten sekreatif mungkin, semenarik mungkin, dan serelevan mungkin untuk nantinya diupload di sosial media yang dimiliki oleh PT PAL. Nah, konten-konten tadi itu untuk meningkatkan visibilitas dari PT PAL Indonesia. Lalu yang kedua, saya akan berinteraksi dengan audiens. Jadi audiens itu dapat berkomentar di di setiap platform media sosial yang dimiliki oleh PT PAL. Mereka dapat berkomentar seperti menanyakan, seperti bertanya, ataupun kritik ataupun saran. Nah, jadi saya akan berinteraksi dengan mereka dengan cara menjawab komentar mereka gitu, dan saya juga akan membuat forum diskusi untuk para audiens. Jadi forum diskusi ini untuk mendekatkan PT PAL Indonesia dengan audiens gitu. Lalu yang ketiga, saya juga akan membantu merancang dan melaksanakan kampanye pemasaran digital untuk mempromosikan produk dan layanan dan pelayanan PT PAL. Lalu yang keempat ada monitoring dan analisis. Di sini saya akan memonitoring efektivitas dari konten sosial media yang telah kami upload gitu. Apakah konten tersebut efektif atau kampanye tersebut efektif, seperti itu. Lalu kolaborasi tim. Jadi saya akan berkolaborasi dengan tim-tim humas lain untuk meningkatkan
citra dari perusahaan PT PAL sendiri. Itu. Halo semuanya, saya staf Biro Publikasi sebagai Media Relation. Nah, di sini saya juga mempunyai tugas-tugas utama. Yang pertama ada pengelolaan media. Nah, pengelolaan media ini kita itu menjalin hubungan baik dengan para media-media massa, seperti kita juga menyakup penyusunan siaran pers, lalu ada konversi pers, dan masih banyak lain-lainnya. Lah, untuk selanjutnya penyampaian informasi. Nah, untuk penyampaian informasi ini kita bisa mengumpulkan, menyusun, dan mendistribusikan informasi terkait kegiatan dan pencapaian perusahaan kita. Nah, untuk selanjutnya ada strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi ini tuh kita mengembangkan dan melaksanakan strategi komunikasi yang baik dan efektif untuk meningkatkan citra perusahaan kita. Nah, selanjutnya ada monitoring media. Nah, monitoring media ini tuh kita memantau dan mengenai perusahaan di media untuk mengevaluasi dampak-dampak yang dilakukan serta mengidentifikasi isu-isu yang beredar di publik. Nah, itu kita perlu menangani itu. Nah, untuk selanjutnya ada dokumentasi kegiatan. Nah, dokumentasi kegiatan ini itu kita mengolah dokumentasi seperti video, foto. Nah, itu kita seperti membuat laporan yang relevan untuk arsip-arsip perusahaan kita, seperti itu, guys. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanislaus Alvin Pratista sebagai Kepala Biro Kearsipan dan Kepatuan. Kepala Biro Kearsipan dan Kepatuan di PT PAL Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola arsip perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Berikut adalah deskripsi tugas dan tanggung jawab utama dari posisi saya. Yang pertama adalah pengelolaan kearsipan, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengelolaan arsip yang efektif, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perusahaan sesuai dengan standar yang diterapkan. Yang kedua adalah kepatuhan regulasi, memastikan bahwa semua kegiatan perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, termasuk regulasi terkait kearsipan, tata kelola perusahaan, dan standar ISO. Yang ketiga adalah penyusunan kebijakan, merumuskan dan memperbarui kebijakan serta produser terkait kearsipan dan kepatuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan risiko hukum. Selanjutnya adalah pelatihan dan sosialisasi, memberikan pelatihan kepada staf mengenai pentingnya kearsipan yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi, serta melakukan sosialisasi terkait kebijakan yang baru diterapkan. Selanjutnya yaitu adalah audit internal. Melakukan audit internal secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Posisi ini sangat krusial dalam memastikan bahwa PT PAL Indonesia tidak hanya memiliki sistem kearsipan yang teratur tetapi juga mematuhi semua regulasi yang berlaku, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Di sini saya selaku Kepala Departemen Humas PT PAL Indonesia Persero dan para jajaran humas yang lainnya. Di sini kami semua mendapatkan studi kasus yaitu pengelolaan manajemen informasi PT PAL Indonesia Persero dalam membangun citra baik perusahaan pada isu BUMN merugi di era revolusi industri 4.0. Izinkan kami semua menanggapi studi kasus tersebut. Yang pertama ada pengelolaan informasi di tengah isu BUMN yang merugi ini menggunakan sistem media social listening dengan memanfaatkan Instagram untuk memonitoring isu guna membantu dan mengantisipasi isu yang berdampak terhadap citra baik dari perusahaan kami. Kegiatan monitoring ini dilakukan guna mengetahui respon, selera, dan tren. Upaya ini kami lakukan untuk mempertahankan dan menarik perhatian para audiens terhadap marketing kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Upaya dalam meredam beredarnya isu BUMN merugi. Kami Divisi Humas melakukan rilis mengenai isu tersebut. Rilis tersebut untuk membenarkan PT PAL Indonesia Persero telah memasuki indeks Z-Score serta memaparkan alasan yang mendasari serta beban hutang di masa lalu yang harus ditanggung PT PAL Indonesia Persero hingga saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian langkah berikutnya adalah memanfaatkan Instagram sebagai media publikasi untuk membangun citra baik. Jadi kami menerapkan strategi komunikasi berbasis media sosial karena dapat menjangkau target audiens yang lebih luas. Di akun resmi PT PAL, kami akan mengulas informasi mengenai perusahaan kami
yang akan kami lakukan setiap hari dengan penjadwalan konten. Kemudian, konten itu, jadi kami pastinya mempunyai proyek-proyek besar. Nah, di proyek-proyek besar ini kami juga mempunyai konten-konten tertentu. Nah, di konten-konten tertentu ini kami mempunyai konten ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Dan di konten selanjutnya itu ada konten santai. Nah, di konten santai ini tuh kami kayak mencangkup para audiens gitu. Nah, jadi kita harus mengakrabkan para audiens. Nah, di konten-konten santai ini kami juga harus memakai caption yang santai, yang bagus dan lucu, seperti itu. Nah, di dalam konten tersebut atau video tersebut itu kami juga menggunakan lagu-lagu terbaru dan sedang menjadi tren. Nah, kami juga menyampaikan pesan di dalam caption yang kami tulis pada setiap konten. Nah, pesan tersebut itu kami sampaikan secara berulang-ulang bahwa kami bukan termasuk dari BUMN yang merugi. Dari saya sendiri, saya sudah cukupkan dari diskusi hari ini, dan dari studi kasus yang kami dapatkan ini semoga terjawab dan citra baik dari perusahaan kami PT PAL Indonesia Persero tetap menjadi yang terbaik. Amin. Sekian, terima kasih dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. PT PAL Indonesia Persero, Going global together.